Kalau ini tadi pembangunan pada balok yang didapatkan dari plat lantai gitu ya. Jadi kalau yang pertama tadi gambar beban dinding itu langsung di atas balok. Kalau ini beban yang terima oleh balok akibat mendapat yang tidak langsung pada balok gitu ya. Jadi terjadi pada lantai seperti beban hidup gitu kan, kemudian berat sendiri lantai itu sendiri, berat plafon penggantung, berat plumbing, mechanical, electrical, itu semuanya tertributary areanya menjadi amplop kemarin amplop kemarin ya, sehingga beban-beban itu terdistribusi ke dalam balok-balok gitu. Oke, dalam bentuk segitiga atau trapesium ini karena kebetulan ukuran platnya simetris 4x4 atau 8x8 itu, sehingga bentuk bebannya segitiga gitu ya, segitiga semua. Tapi kalau bentuk dimensi platnya misalnya 6x8 gitu atau 3x4, maka bentuknya tidak segitiga persis, ada jadi trapesium ya, ada bagian datarnya. Itu yang kemarin kita kalau segi 4 gini gitu kan, tributary areanya kan gitu ya, bagi 4 langsung jadi segitiga. Tapi kalau kita punyanya trapesium persegi panjang gitu, kalau kita persegi panjang maka ini dan itu gitu ya, maka balok yang sini balok ini bebannya segitiga, balok yang sini bebannya trapesium gitu ya, tributariannya membentuk trapesium gitu. Jadi ini adalah beban yang diterima yang bekerja pada pelat yang kemudian akan terdistribusi ke balok gitu. Oke. Ini sekedar pelengkap terhadap beban mati, beban hidup, beban air hujan kemarin itu ya, beban yang bekerja pada lantai atau beban angin. Beban angin kan bekerjanya pada dinding atau pada cladding gitu. Kemudian dia terdistribusi ke dalam balok dan kolom. Jadi dia terjadi distribusi dari media apa yang dia terima, kemudian akan berpindah ke plat, ke balok atau ke kolom ya. Jadi beban mati, beban hidup, beban air hujan, beban angin. Pelengkap dari penjelasan minggu kemarin. Kemudian kemarin sudah bicara kombinasi pembebanan ya. Nah, ini yang saya ceritakan. Kombinasi pembebanan pokoknya ada 9 gitu ya. 5 ini yang bukan seismik ya. 6 dan 7 yang seismik, di mana seismiknya kemarin ada gempa horizontal dan ada gempa vertikal gitu ya. Di mana gempa vertikal ini relatif terhadap berat sendiri beban matinya ya, terhadap beban mati sebesar 0,2 STS kali beban mati itu besarnya beban gempa vertikal. Nah, ini kalau kita uraikan kombinasi 9 ini kan ini ada plus minus, ada kemungkinan yang lain gitu ya. Ini tambah atau ini gitu, sehingga kalau kita punya beban contohnya ini kita punya ini beban mati ya. Ini beban mati. Ini beban hidup. Ini beban atap. Oke. Kemudian ini angin utara selatan. Ini angin timur barat ya. Kemudian ini gempa horizontal utara selatan. Ini gempa horizontal timur barat. Ya. Oke. Nah, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita punya 7 beban dasar gitu ya. Beban dasarnya cuman 5 ya. Beban mati, beban hidup pada atap, beban angin, dan beban gempa 5. Tapi anginnya beranak 2. Utara selatan dan timur barat. Utara selatan dan timur barat. Gempanya pun beranak 2. Utara selatan dan timur barat. Begitu kombinasi ini kita uraikan, di sini dapatnya sudah 24 ya. Ini kombinasi 1,
kombinasi 2 ini, nah ada yang ini ya 0,5 LR dan seterusnya, itu semua terurai menjadi 24 kemungkinan gitu ya. Ini angin ada plus, ada minus, ada timur barat, utara selatan juga, apakah dari timur, apakah dari barat, apakah dari utara atau dari selatan gitu ya, bolak-balik ya. Nah, itu pun akan menjadi pecahan-pecahan kombinasi yang semakin banyak ini. Jadi dari 5 beban dasar, kemudian menjadi 9 kombinasi dasar yang akan menghasilkan 24 kombinasi pembebanan gitu ya. Nah, ini yang nanti menjadi dasar kita dalam memilih atau menentukan beban atau kuat perlu mana yang kita perhitungkan dalam proses perancangan gitu ya. Ini cukup banyak kombinasi. Nah, dalam contoh ini beban mati terpecah dalam 3 komponen gitu ya. Dalam contoh ini saya pisahkan beban mati dalam 3 komponen. Ini ada berat sendiri ya. Kemudian ini ada beban matinya sendiri gitu. Ini ada superimpose gitu ya, superimpose dead load. Kadang-kadang ini trik-trikan aja gitu ya. Orang kadang-kadang jadi satu juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi beban berat sendirinya di situ, ada beban dinding tadi di situ, beban dinding kan berarti taruh di situ juga. Kemudian ada mechanical electrical plumbing taruh di situ juga gitu, sehingga semuanya jadi satu dalam satu jenis beban DL gitu, beban D gitu. Nah, di sini dalam contoh ini saya pisah 3 misalnya. Berat sendiri, kemudian ada beban superimpose dari balok, dari dinding-dinding, ada beban mati dari mechanical electrical plumbing dan dari keramik ataupun spesies yang ada di atas pak lantai, selain berat pak lantainya gitu kan. Karena kemarin itu gambar pak lantai beton nih. Kan di atasnya masih ada sesuatu penutup lantai gitu ya. Masih ada sesuatu untuk lantai di sini. Ada spesiesnya, ada keramiknya, ada spasinya. Ya, maka yang berat sendiri pak lantai ini masuk ke dalam sini. Tapi yang ini saya masukkan ke dalam yang DL. Belum lagi di bawahnya ada plafon ngegantung lagi. Ada plafon ngegantung lagi, masuk ke dalam DL. Nah, yang di dinding-dinding, gitu. Yang di dinding-dinding ada balok-balok lagi, saya masuk ke dalam SDL. Gitu. Ini selera ya, selera trik-trik bagi desainer untuk membuat pembebanan ini supaya apa? Kadang-kadang kita mau dindingnya dibuang, tinggal membuang ininya aja, dimatikan ininya, tidak merubah sistem semuanya gitu. Jadi kalau kita dijadiin satu, begitu kita mengalami perubahan terlalu repot kitanya gitu ya. Harus menghapusin bebannya semuanya terlalu repot. Maka di sini kita pisahkan secara dari awal, kita pisahkan sehingga kalau nanti terjadi perubahan beban-beban superimpose itu bisa kita matikan di SDL-nya, superimpose dead load-nya. Ini tuh sebagai trik-trik aja gitu ya. Tapi tidak sebuah keharusan dan sebuah selera aja. Tapi dia tetap terkelompok semua kan dalam beban mati semua dalam ini muncul beban mati semua. Nah, kita lihat di sini yang muncul adalah gempa horizontal ya. Gempa horizontal. Sedangkan kita lihat kombinasi pembebanan tadi, ada gempa horizontal dan ada gempa vertikal. Oke. Nah, kita lihat di sini gempa horizontalnya adalah rho kali beban gempa itu sendiri ya. Maka di sini muncul 1,3 kali beban gempa. Jadi artinya dalam kasus ini saya mendapatkan rho itu 1,3 kali beban gempanya sendiri berapa. Sementara ini beban gempa horizontal, beban gempa vertikal ini itu kita dapat dari ini 0,2 SDS kali D gitu ya. Berarti ini
0,2 SD kali D itu kita jumlahkan dengan 1,2 D. Jadi 1,2 D ditambah 0,2 SD kali D ya. Jadi koefisien ini menjadi 1,2 ditambah 0,2 SDS gitu ya. SDS baru dikurung semua baru kali. Maka di sini gempa vertikalnya nggak muncul. Yang muncul ini ya. Ini adalah 1,2 D ditambah 0,2 SDS kali D gitu ya. Ini muncul dari 1,2 D dikurang 0,2 SDS kali D. Pas yang di sini kombinasinya minus gempa vertikal gitu ya. 0,9 D dikurangi apa namanya gempa vertikal 0,2 SDS, maka dia cuma 0,8 sekian. Ini 0,8 sekian, ini 1,2 sekian. Berarti kan 0,2 SDS-nya itu dalam contoh ini 0,2 SDS itu 0,087. Maka ini 1,2 plus 0,087 ini 0,9 min 0,087 ya. Jadi kalau ini kan asalnya dari 0,9 dikurang 0,087, ini dapatnya dari 1,2 ditambah 0,087, di mana 0,087-nya adalah nilai dari 0,2 kali SDS gitu ya, 0,2 kali SDS. Oke ya, ini pelengkap terhadap lanjutan materi kemarin adalah beban dan kombinasi beban. Nah, capaian terakhir yang akan kita dapatkan pada kuliah pertemuan dua pertemuan ini, dua pertemuan 5 dan 6 adalah prelim ya, atau preliminary design lah, apa rancangan permulaan lah ya, rancangan permulaan terhadap ukuran-ukuran balok, kolom, plat gitu ya. Nah, awalnya gitu ya, kalau kita ya sekarang kan kita sudah punya sebagian besar udah ada software ya. Kalau kita dulu kan masih ada software, sehingga prelim ini sangat-sangat serius kita lakukan gitu. Baik kita karena proses perancangan itu kan proses berulang-ulang gitu. Kita perkirakan ukuran, kemudian dengan ukuran perkiraan itu kita hitung beban matinya, kemudian kita hitung beban hidupnya itu kemarinnya. Karena beban mati itu kan tergantung dari ukuran strukturnya atau ukuran bangunannya, maka prelim pertama itu kan menentukan beban mati, kemudian menentukan beban hidup, kemudian kita analisis struktur, kemudian kita rancang. Setelah kita rancang, kita cek ukuran prelim kita tadi apakah kebesaran atau kekecilan. Kalau kebesaran berarti kita kecilkan, resiko dari kita kecilkan berarti beban matinya berubah. Berarti beban mati berubah, analisis struktur kita lakukan lagi, beban gempanya berubah, momen perlunya berubah lagi, maka desain penampang kita bisa jadi berubah lagi gitu. Terus terjadi iterasi sampai kita mendapatkan nilai yang memadai lah gitu ya. Demikian juga sebaliknya, kalau dia pas kita desain ternyata kekecilan, berarti harus besarkan kolomnya atau baloknya. Sehingga setelah kita besarkan itu beban matinya akan berubah. Dan itu proses yang berulang terus. Maka di saat apa namanya komputer belum ini sekarang gitu, belum secanggih sekarang gitu ya, dan belum semasif kayak sekarang kan. Sekarang hampir semua orang punya komputer, bahkan dalam setiap rumah ada yang 2, ada yang 3 gitu ya, bisa lebih. Artinya proses iterasi itu bisa dipermudah gitu. Tapi kita sudah punya batasan-batasan dasar lah gitu ya, batasan-batasan dasar dalam preliminary, misalnya balok gitu. Apa landasan kita memilih apa namanya ukuran balok misalnya? SNI 2847 2019 ya, atau ACI 31814 label 9311 misalnya. Itu memuat tinggi minimum balok non prategang. Artinya kita balok beton bertulang biasa ya. Nah, di sini ada beberapa catatan, misalnya perlekatan sederhana itu minimumnya L/16. Menurut satu sisi itu 18,5, menurut dua sisi 21. Kalau dia balok cantilever L/8 gitu. Ini sebagai apa namanya
rujukan-rujukan dalam menentukan tinggi minimum balok. Gitu. Jadi kalau kita punya balok 10 meter atau 8 meter, kalau kita punya 8 meter maka 8/16 gitu ya. 8/16 setengah meter ya. Gitu. Atau 50 cm itu pendekatan kita dalam menentukan tinggi balok, tapi itu juga belum tentu juga memenuhi gitu, tergantung dari apa namanya keluasan dari bangunan kita. Kalau ternyata dan beban yang ada di bangunan kita, tapi ini sebagai rujukan awal. Sebenarnya angka ini muncul tinggi minimum balok dalam tabel 9311 ini. Catatannya adalah jika lendutan tidak diperhitungkan, artinya kalau balok kita lebih kecil dari lebih besar dari angka minimum ini, maka kita boleh saja tidak menghitung lendutannya gitu ya, tidak menghitung defleksi dari si balok. Tapi kalau kita pergunakan lebih kecil dari ini, gitu, maka kita harus periksa berapa lendutan balok untuk menjamin bahwa serviceability dari struktur kita masih terpenuhi. Gitu. Ya, tapi ini menjadi tinggi memang di judulnya tinggi minimum balok gitu ya, tapi jangan dilihat tabelnya aja, tapi dibantu dengan pasalnya yang 9311 SNI 847.019 sampai Anda baca juga. Nah, ini pun tabel ini untuk FY mutu baja 420 gitu ya. Kalau lebih dari itu ada faktor pengali lagi, kira-kira gitu. Ini sebagai rujukan. Sama juga prelim gitu ya. Persoalan nanti kebesaran kekecilan ya nanti kita ubah lagi. Kemudian untuk struktur rangka dokumen khusus misalnya ada beberapa catatan, misalnya bentang bersih LN minimal harus 4D. Ya, bentang bersih LN harus minimal 4D. Artinya balok kita pun tidak boleh terlalu tinggi. Ini kan sebalik ya. Kalau ini kan tidak boleh kurang dari ini gitu. Tapi LND ini tidak harus minimal 4D pada struktur rangka pemukiman khusus pasal 18.6 gitu ya. Kalau kita bicara namanya struktur rangka pemukiman khusus, karena kita kemarin kan fokusnya ke ada beban gempa, kemudian kita bisa hitung kategori desain seismiknya gitu ya, dan yang paling yang struktur rangka pemukiman khusus. Maka artinya kalau kita punya balok pun tidak boleh terlalu besar gitu ya. Jadi pada SRPMK itu nggak boleh terlalu besar, terlalu tinggi. Kolom di sana kolom. Gitu. Maka perilaku daktal yang kita harapkan terbentuk sendi plastis kemarin itu ini sulit gitu ya. Jadi pada bentang yang terlalu pendek atau bentang ini hanya 4D. Jadi kalau tinggi balok kita ada 50, misalnya D-nya itu 45 kali 4 gitu ya, 180. Kalau bentang ini cuma 180, perilakunya akan berbeda dengan kalau bentang ini 4 meter gitu. Kalau bentang ini 4 meter itu beda sama kalau bentang ini hanya 80 cm gitu ya. Atau 800 mili gitu. Jadi itu akan mempengaruhi perilakunya. Maka dalam struktur SPMK ini ada batasan gitu ya. Itu sebagai apa namanya rujukan-rujukan awal dalam kita menentukan pendimensian balok misalnya gitu. Ya kalau kita bisa apa namanya memperkirakan ya boleh-boleh aja, misalnya ada kita bikin balok bentangnya 8 meter, maka H minimumnya kita ambil L/16 misalnya ketemu 50 cm. Kan minimum gitu ya. Ya mau pakai 60, mau pakai 65, mau pakai 70 ya nggak apa-apa, berapa aja nanti ntar kan prelimnya ketemunya berapa pada akhirnya nanti. Kemudian lebarnya mau dipakai berapa gitu. Apakah mau 0,3H gitu ya. Ya, atau mau setengah H atau mau 2/3H plus minus gitu ya. Umumnya antara setengah sampai 2/3H gitu. Kalau balok tingginya 65, kita pergunakan B-nya 45 misalnya. Kenapa kalau dipakainya kurang dari setengah? Gitu. Kalau kita punya balok ukuran tingginya misalnya 60,
60 cm atau 600 mili. Ini baiknya lebarnya 300 sampai 300 sampai 400 misalnya, kita atau 450 gitu ya. Boleh nggak kita pergunakan 200 atau 250 gitu. Nah, ini juga ada terkendala sendiri gitu ya. Jadi kalau tingginya terlalu jauh terhadap apa namanya, lebarnya, perilakunya berubah menjadi balok tinggi misalnya. Atau kasus yang sering terjadi juga, kalau ininya masih 300-600, kadang-kadang nanti balok kita gagal ditorsi gitu ya, di perancangan betonnya nanti itu sering gagal ditorsi gitu. Lenturnya cukup, gesernya cukup, tapi torsinya yang kurang. Pada beberapa kasus kita butuh balok yang tidak langsing gitu, tapi cenderung kepada lebih padat, lebih dimensi lebarnya lebih memadai, karena kalau torsi kan paling baiknya adalah simetris gitu ya, segi 4 itu tuh paling baik terhadap torsi, putarannya sama, tegangan geser di sekeliling ininya sama gitu. Jadi kalau ya lebih baik lagi lingkaran sebenarnya, sempurnanya lingkaran gitu. Tapi artinya untuk mengatasi itu maka kadang-kadang balok itu jarang kita bikinnya persis 20-40, kecuali kalau dia tidak torsinya tidak dominan atau tidak besar gitu ya. Gitu. Kayak orang kadang-kadang bikin balok yang di bagian tengah dibikin 300-500 yang di bagian tengah. Yang di bagian tepi karena bebannya cuma separoh gitu, perkiraan dibikin hanya 25-50 gitu. Sementara torsi itu terjadinya dominan di tepi gitu, bukan di tengah gitu ya. Kalau kita melihat sebuah, nah balok yang akan tertorsi itu justru yang pinggir sini, yang tengah ini justru akan kecil, dominan torsinya tidak begitu besar dibandingkan balok yang di tepi sini. Jadi meskipun secara tepi balok ini gitu, balok ini di tepi, beban gravitasinya cuma separoh, segitiganya kan lebih kecil nih dibandingin segitiga yang di sana gitu. Tapi dampaknya nanti itu karena dia di tepi ada efek torsi yang dialami oleh si balok tepi ini, sehingga itu kadang-kadang menjadi kegagalan di struktur kita, sehingga kita terpaksa membuat ukuran yang lebih besar gitu ya. Ini yang apa namanya, yang terjadi pada balok beton bertulang ya. Oke, misalnya kalau balok anak, misalnya balok induk ya, kalau balok anak boleh aja kita ambil misalnya yang per 21 misalnya gitu ya, sebagai apa namanya, pemilihan ukuran balok. Oke, yang selanjutnya adalah plat ya. Plat itu ada dua kondisi ya, ada plat satu arah dan plat dua arah. Kalau plat satu arah itu kita bisa merujuk kepada apa namanya, tabel 311 ketebalan minimum plat solid ya, satu arah non plat tegang gitu ya. Oke. Ini bisa ngambil L20 atau L24 gitu ya, sebagai batasan-batasan ketebalan plat satu arah gitu. Kalau plat dua arah gitu. Plat dua arah ini kalau untuk apa namanya, flat slab ya, untuk flat slab, untuk plat yang nggak ada balok-balok di antaranya ya, di tengah-tengah itu nggak ada balok, dia kolom plat gitu aja, paling nggak ada drop panel atau tidak gitu ya. Jadi untuk yang plat datar bahasa kita ya, flat slab ya, maka kita bisa menggunakan tabel 8311 ketebalan minimum plat dua arah non plat tegang tanpa balok interior ya. Artinya dia flat slab ya, dengan batasan ini tanpa drop panel minimal 125 ya, dengan drop panel minimal 100 gitu, milimeter ketebalan plat.
Nah, tapi kalau dia apa namanya platnya plat dua arahnya itu ada baloknya gitu ya, seperti gambar yang gambar gedung kita tadi gitu. Ini kan ada balok, ada balok gitu ya, ada platnya di situ, maka ini masuk ke dalam plat yang ada baloknya gitu ya, bukan plat tanpa balok gitu. Jadi masuk ke tabel 8312. Ketebalan minimum plat dua arah dengan balok di antara tumpuan pada semua sisinya. Nah, ya, ini kan minimum 125 kalau kasus ini, minimum 90 kalau kasus ini, gitu ya. Itu maka apa namanya, kita bisa menghitung ketebalan minimum plat. Nah, tapi di sini untuk menghitung apa namanya ketebalan minimum plat, LN oke lah bentang ya, FY mutu baja yang kita gunakan, gitu kan. Tapi kita butuh beta dan alfa. Beta dan alfa ini sendiri atau ini butuh beta gitu ya. Itu tergantung dari apa namanya ukuran si balok-balok di sekitarnya gitu ya. Alfa dan beta itu sendiri tergantung dari ukuran balok di sekitarnya. Maka kita memprelim ketebalan plat pun perlu juga prelim apa data prelim baloknya berapa gitu ya, sehingga berantai gitu ya. Sehingga berantai dan itu apa namanya nggak bisa lompat ke dalam plat tanpa memprelim baloknya, sehingga memang saling terkait gitu ya, iterasinya memang bolak-balik gitu, siapa yang duluan. Padahal yang nahan beban duluan kan plat bukan balok gitu ya, tapi untuk menentukan apa namanya ketebalan plat tergantung dari baloknya juga gitu, karena itu berkaitan dengan sistem tumpuan yang terjadi kan gitu. Oke, mungkin Anda di kuliah beton ya, ada struktur beton 2 kemungkinan ya. Anda punya struktur beton dua yang cerita tentang plat, di situ sudah dibahas menghitung alfa, FM dan beta ini. Nah, yang terakhir kolom gitu ya. Kolom. Nah, pada kolom ini biasanya mungkin tributary areanya gitu ya. Artinya suatu kolom daerah mana saja yang ditahan gitu. Ya kalau kita punya denah 4 misalnya. Kita punya kolom di sini, di sini kolom, di sini kolom, di sini kolom. Maka setiap kolom yang ditahan oleh kolom ini adalah ini tributarinya. Gitu ya. Setengah itu setengah sana misalnya gitu. Ini akan kolom. Maka kalau kita bisa menghitung berapa sih beban baik beban mati beban hidup areal ini, gitu. Kita bisa menghitung ini total berat tributary areanya. Ya, kita bisa menghitung ini. Maka kalau kita punya FC berapa yang akan kita gunakan, jadi asumsinya adalah beban gravitasi itu ditahan oleh 30% kekuatan dari beton gitu ya. 30% kekuatan beton itu kan menahan gaya gravitasi. Gitu. Itu kan namanya angka prelimnya gitu. Ada yang pakai 40 gitu, ada yang pakai 30 gitu. Artinya bahwa sebenarnya nanti kan beban gravitasi juga menimbulkan momen sebenarnya kan, akan menimbulkan momen, berarti dengan adanya momen pasti ada apa namanya tegangan yang bertambah pada satu sisi dan ada berkurang pada sisi yang lain itu. Maka angka 30 ini akan yang terjadi sesungguhnya nanti mungkin ada yang lebih dari 30, ada yang kurang dari 30. Itulah butuhnya tulangan gitu ya. Sehingga apa namanya bisa diprediksi dengan 30, belum lagi kalau dari gempa horizontal, beban horizontal yang seperti gempa dan angin, maka tegangan yang terjadi pun semakin besar gitu. Tapi kita bisa apa namanya memperkirakan atau memprelim ukuran kolom bahwa luas penampang kolom yang kita
butuhkan kira-kiranya adalah QU dibagi WU atau berat total tributary area itu dibagi 0,3 kali FC gitu ya. Oke, misalnya kalau kita punya struktur 10 lantai misalnya, 10 lantai, denahnya ini jarak timur baratnya 8 meter, utara selatannya 6 meter, kita tinjau sebuah kolom ini misalnya, kolom ini, maka tributary area yang diarsir ini ya, tengah dari kiri, tengah dari kanan, tengah dari utara, tengah dari selatan gitu ya. Maka ini tributary area yang akan ditahan oleh si kolom ini gitu ya. Ini rujukan kita untuk menghitung berapa sih WU-nya yang diterima kolom ini. Kita misalnya 10 lantai misalnya. Tebal platnya misalnya sudah kita pilih 15, sudah kita prelim 15 cm, kemudian tinggi setiap lantainya 330. Oke, untuk mengetahukan berat totalnya kita harus tahu juga berat kolom ini gitu kan. Maka oke lah kita angka sembarang dulu aja gitu ya. Kalau kita belum tahu ya kita kasih sembarang aja gitu. Kalau kadang-kadang kita 1/10 bentang terbesar misalnya ini 8 meter, oke lah kita bagi 10 aja lah supaya ada rujukan awal daripada kita nggak ada rujukan sama sekali. Oke, 1/10 dari bentang misalnya 8/10. Kalau 4 meter kita ngambil 40 karena lantainya sudah banyak gitu ya. Kalau lantainya nggak tinggi ya bisa lebih besar lagi, bisa L/15, L/15 lagi gitu. Tapi tetap kita supaya ada acuan sedikit lah angka ini gitu. Oke lah, saya 1/10 bentang terbesar aja. Kita ambil 80 cm. Misalnya di sini beton tinggi yang dipakai ya, 70 MPa. Oke, itu hanya sekedar angka ya. Oke, maka kita hitung beban pada atap. Di atap itu ada beban mati, ada beban hidup gitu ya. Kalau kita punya 10 lantai, maka ada beban atap. Misalnya atapnya atap datar ya. Maka ada beban mati dan beban hidup, ada baloknya, ada balok anak, balok induk, plat atapnya sendiri, ada spesi, ada plafon, segala macam lah ya. Itu bisa kita hitung, dan beban hidup atapnya di sini cuma 96 kilogram per meter persegi. Sehingga kita bisa hitung total berapa berat beban pada atap. Gitu. Oke. Kemudian beban pada lantai, gitu, karena lantai sama atap beda di beban hidupnya ini, gitu ya. Dan beberapa komponen lain mungkin akan berbeda, itu bisa kita hitung ukuran blok, ukuran platnya, misalnya ini hasil prelim tadi ya, ini hasil prelim tadi, semuanya masih prelim semua, beberapa juga masih prelim juga gitu. Jadi kita masih perkirakan saja dulu sehingga temu beban per lantai, sehingga kalau kita punya 10 lantai, misalnya kita maunya bagi 2 aja, 1-5, 5-10 ukurannya gitu. Itu banyak hal yang perlu dilakukan iterasinya gitu ya. Nanti beban mati lantai 1 sekian, beban mati pada lantai 9 sekian, lantai 9 ini beban hidup lantai 9-nya ini ya. Oke. Maka kita bisa hitung beban mati totalnya gitu. Ya, beban mati totalnya kita bisa hitung beban mati lantai 1 sampai 9 ditambah beban mati pada atap gitu. Oke. Maka kita bisa tahu beban mati. Beban hidup juga gitu, beban hidup 1 sampai 9 kemudian ditambah sama si lantai 10-nya sendiri atau beban hidup atapnya sendiri. Maka kita punya QU-nya sekian. Maka kira-kiranya luas penampang kolong dibutuhkan adalah 3.451 cm persegi. Kalau kita anggap sebagai penampang persegi, ya, segi 4 gitu ya, maka S-nya akar ya, tinggal diakarkan, dapatnya 58. Gitu. 58, oke lah kita ambilnya 65 gitu. Ini karena prelim ini kan tadi kita ngambilnya 80 ini ukuran kolom nih gitu. Ya nggak usah kita ubah, biarin aja, toh nanti juga belum tentu angka ini benar gitu, bukan benar. Toh belum tentu angkanya akan memadai gitu ya. Sehingga ya nggak apa-apa, biarin aja angka ini kita ambil 65, berarti sesungguhnya dengan beban 65 ini beban yang bekerja lebih kecil sebenarnya karena kita tadi mengambil kolomnya ukurannya 80 gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian lantai 6 sampai 10 akan kita bedakan misalnya.
itu engineering judgment ya, ukuran-ukuran kolom engineering judgment. Sedangkan ada yang disamain, selagi bisa disamain, kalau terlalu jauh kita bedakan, nanti ulangannya juga bisa disamakan, bisa dibedakan, itu engineering judgment. Yang penting nanti kaidah driftnya, kalau beban gempanya, performance-nya pada akhirnya nanti terpenuhi, itu yang menjadi utamanya. Itu yang terlalu banyak yang harus kita kaji kalau mau lagi efisiensi, mau lagi apa namanya, yang paling efisien gitu. Secara material efisien katanya ngerjainnya lebih susah, ujung-ujungnya lebih mahal gitu kan, belum tentu juga ya. Jadi banyak hal variabel lah gitu ya dalam proses desain. Oke, misalnya lantai 610-nya lantai 10 berarti kan cuma lantai atas aja ya, cuma 4 lantai aja, lebih kecil ya. Maka beban yang ditahan hanya 349 ton gitu ya. Maka luas yang dibutuhkan hanya sekian. Gitu. Sehingga kurang lebih butuh kolom dengan ukuran 40,7 atau kita bulatkan 45 cm per 45 cm kali 45 cm kolomnya. Jadi dari 1 sampai 5 pakai 65 gitu ya. Kemudian 6 sampai 10 kita pakai 45 gitu. Nah, ini kira-kira proses kita mempreliminary ukuran balok, plat, dan kolom. Ini komponen utama struktur pada bangunan gedung ya. Balok, kolom, dan si plat itu sendiri. Gitu. Nah, dengan sudah adanya apa namanya ukuran prelim beban kolom, balok, dan plat ini, maka kita bisa menghitung beban mati. Ya, beban mati berat sendiri dari si balok, berat sendiri dari si plat gitu. Sebagai SL tadi ya, berat sendiri gitu ya. Ntar ada lagi DL-nya sendiri, ada lagi tadi mechanical electric plumbing waktu DL-nya sendiri. Kemudian pada balok-balok ini, kalau dia ada dinding, apa berupa dindingnya, apakah dinding bata, apakah dinding apa, maka dia dalam cerita saya tadi ada SDL gitu ya. Jadi itu pre-imposed load-nya dari dinding itu apa. Berapa tebal dindingnya, berapa berat dindingnya, apakah dinding bata, ataukah dia bata ringan, gitu, apakah dia hanya partisi gitu ya, atau dinding dari kaca atau dari aluminium komposit panel gitu-gitu, itu akan mempengaruhi berapa berat superimposed dead load yang terjadi pada balok-balok kita. Kalau kayak perkantoran kan biasanya pakai sekatnya hanya sekat partisi aja gitu. Ada yang pakai gypsum, ada yang pakai apa namanya thick wood gitu ya, itu pun kadang hanya separuh tinggi manusia gitu ya, pada paling 1,2 kira-kira gitu kan, betul membedakan superimposed dead load yang terjadi pada balok-baloknya gitu. Oke ya, jadi ini cerita kita tentang pembebanan dan preliminarinya ya. Artinya proses ini proses iterasi gitu. Kita menghitung ukuran balok, tapi kita butuh bebannya. Untuk menghitung bebannya kita butuh berat sendirinya. Untuk menghitung berat sendiri kita butuh ukuran balok itu sendiri gitu. Jadi yang proses iterasi namanya gitu. Itu baru ngitung kebutuhan prelimnya. Nanti pas setelah desain juga gitu juga nanti gitu. Setelah didesain nanti bisa jadi berubah lagi gitu. Jadi inilah proses awal yang kita lakukan dalam perancangan bangunan gedung gitu ya. Kita memulai dengan prelim. Kadang-kadang bilangan ini pun kadang-kadang arsitek sudah mengeluarkan. Kalau kita gedung besar gitu kadang arsitek yang bikin ya. Arsitek yang bikin, dia mungkin ada view-view tersendiri dalam segi arsitektur dia. Kolom ini maunya ukuran 1 meter misalnya gitu. Ukuran 1 meter. Kita prelim 80 atau kita prelim di 65 tadi. Ntar kita cek apakah 65 itu cukup. Nah, itu juga kadang-kadang kalau kayak gitu apa namanya? Si arsitek nanti hanya kolom arsitektur gitu ya, dia hanya pelapis atau apa. Tapi kalau pas dia kolom itu langsung apa namanya granit langsung nempel di kolom gitu, berarti kita akan ngikutin ukuran kolom itu gitu ya, akan ukuran 1 meter dikurangi gitu. Kalau arsitek kolomnya 1 meter misalnya gitu,
sementara dia akan menempel granit gitu ya, menempel granit pada kolom kita. Berarti kan granit kan nggak bisa kayak kita buat apa namanya, alukopan yang hanya ada rangka saja gitu. Jadi dia harus nempel ke apa namanya, kolomnya itu sendiri. Maka kita terpaksa menggunakan ukuran yang besar gitu. Paling nanti kan tulang-tulangnya lebih kecil atau nanti mutunya nggak perlu terlalu berlebihan, kira-kira gitu. Itu beberapa apa namanya, desain gitu ya, macam-macam. Saya dulu juga pernah saya ada desain bangunan gitu ya. Arsiteknya ini misalnya kolomnya 50-50 nih. Balok ini kan sudah lebih kecil gitu ya. Aduh. Nah, kan di sini terlihat baloknya lebih kecil pada kolomnya gitu kan. Umumnya kayak gitu, secara struktur balok itu tadi tinggi itu lebih utama, lebarnya setengah atau 2/3 dari tinggi gitu ya. Nah, kadang-kadang kita arsitektur dia butuh hal lain, misalnya dia maunya baloknya diekspos gitu ya, baloknya terlihat langsung, dia nggak ada plafon gitu. Kemudian dari sisi arsitektur dia maunya lebar kolom ini sama lebar balok gitu, lebar kolom sama dengan lebar balok itu tidak umum sebenarnya, tapi kalau arsiteknya menghendaki kayak gitu ya kadang-kadang kita memenuhi gitu ya. Gitu. Saya dulu pernah bikin kayak gitu dianggap nggak pernah belajar struktur gitu, seolah-olah kenapa kok baloknya bikin lebar kayak gitu, padahal itulah bukan tuntutan arsitek, bukan tuntutan struktur gitu, bukan kita eh, tidak tahu kalau itu adalah lebih boros daripada kalau kita bikin balok itu 30x50, tapi itu adalah kebutuhan arsitektur yang maunya kayak gitu kan, ada hal-hal lain yang resiko dari arsitektur kan pastinya biaya lebih tinggi, ya itulah harga sebuah keindahan bagi seorang arsitektur gitu ya. Itu oke lah kalau kayak gitu kan eh, bisa debat kusir gitu ya, karena antara selera sama duit kan serah-serah aja siapa yang punya gedung dia maunya bikin apa gitu kan. Maka yang penting itu secara strukturnya terpenuhi, performance-nya terpenuhi, itu yang menjadi sangat penting, bagaimana kita merancang struktur itu performance terpenuhi gitu. Itu yang menjadi kunci utamanya. Kalau kita bilang balok begini lebih kuat daripada balok begitu secara teori umum, iya gitu. Tapi kalau orang maunya yang kayak gini ya sudah gitu ya. Sama kayak ayam bakar di tempat A harganya 20.000, ayam bakar tempat B harganya 10.000. Kenapa orang masih rame-rame makan yang tempat B, tempat A yang 20.000? Itu kan soal selera gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan kalau urusan dengan selera gitu. Di sana nasi putih cuma 5.000, kenapa di sana nasi putih 7.000 orang rame-rame yang 7.000? Itu juga sama gitu, soal selera. Jadi air galon yang ini cuma 10.000 satu galon, yang itu 40.000 satu galon, tapi orang rame-rame pilih yang 40.000, itu selera juga. Jadi nggak bisa diperdebatkan gitu ya. Begitu juga dengan desain struktur yang berkaitan dengan arsitektur. Kalau kita murni struktur mengabaikan arsitektur, ya kita apa namanya, fokus kepada kekuatan dan efisiensi gitu ya. Tapi target akhir kita adalah di performance-nya harus tercapai itu. Oke, mungkin itu beberapa cerita ya tentang pembebanan berkaitan dengan preliminary, berkaitan dengan yang mungkin terjadi gitu ya, pengaruh dari apa namanya torsi dan segala macamnya, kemudian arsitektur yang bisa bebas-bebas saja membuat apa namanya bentuk struktur. Kadang-kadang terjadi perdebatan antara struktur dan arsitektur. Struktur mau cari mudahnya, arsitektur mau cari bagusnya kan gitu. Kalau bisa ketemu di tengah gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau arsitektur memang mendaki hal yang lain nggak apa-apa, yang penting target kita adalah performance-nya terpenuhi gitu ya. Oke, mungkin itu ya kuliah kita pada minggu ini, melengkapi kuliah minggu kemarin berupa preliminary, kemudian pembebanan dan kombinasi pembebanan. Di minggu depan kita masuk ke topik terakhir dengan saya adalah tentang analisis
struktur. Oke, mungkin sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan silakan. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada ya, saya tutup kuliah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ke dalam keadaan sehat. Minggu depan kita juga bisa melanjutkan untuk kuliah dalam keadaan sehat ya. Selamat pagi, saya langsung live dari grup ya.